Alwi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih loh. Saya sudah diundang di sini. Padahal cuma ngobrol aja. Sebenarnya kayak apa? Dulu biasanya hobinya nanyain orang, sekarang ditanyain orang kali ya. Atau lebih tepatnya sharing gitu. Ada hal yang beda nggak ketika seperti ini? Maksudnya biasanya bikin acara Alwi yang nanya, Iya. ya kan? Kalau sekarang ditanyain. Jelas lah. Bedanya gini, kalau kita jadi penanya dulu ya, apalagi waktu jadi presenter ataupun kita seminar gitu, gue bikin materi dong. Ya. Nggak sih? Gue bikin materi. Tapi kalau jadi kita ngobrol kayak gini, kayak apa sih yang ditanyain? Udah apa yang ada di otak gua, apa yang ada di pikiran gua, nanti ya sekeluarnya aja. Biasanya sih begitu. Sebetulnya ngopi sini pun, kenapa kita pakai tema ngopi sini nih? Ngobrol pintar situasi terkini. Jadi kita juga nggak ada tema sebetulnya. Nggak ada temanya Ya, juga kita cuma ya. pengen ngobrol lepas aja, ya kan? Bisa dikatakan sesi curhat, siapa aja yang mau curhat mengenai Ya. bisnis, mengenai apapun hobi, ya kan? Benar. Kali-kali ada orang yang misalnya ngubungin Mirip TV Channel, boleh dong kita mau gabung di ngopi sini, saya cuma pengen baca WhatsApp di situ, nggak apa-apa. Oh, baca. Terus bacain story mantan-mantannya. Jadi dia baper-baperan di Iya, sini gitu. Dia stalking mantannya gitu, ya nggak apa-apa, ya kan? Alwi Yes. Muhammad, kiprah pertama kali di dunia entertain tahun Lulus 2013, mencoba casting Jakarta gitu-gituan. 2014 di Pekalongan. 2014 di Pekalongan. Ya, 2014. Kalau nggak salah Pekalongan. di Batik TV. Batik TV ya? Iya, Batik Oke. TV. Dan waktu itu kita ketemu cuma ketika ada acara. Iya dong. Ya? Iya. Dulu saya tuh kalau ketemu Mas Tian gitu, oh ini Mas Tian. Oh iya Mas, gitu doang. Terus saya udah beres. Nggak pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol sih. Dan ini kali kedua kita ngobrol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali kedua ya. Karena kemarin kan saya lihat Pak Ribut, dosen saya. Ya. Terus kok asik banget nih obrolannya. Terus saya komen, Mas Tian ngerespon, dan kita sempat ngopi dulu ya kemarin ya. Awalnya di dunia presenter. Iya, profesionalnya sebelum jadi dari presenter si MC dulu ya. MC dulu ya. MC tapi kayak MC acara kelas-kelas biasa. Dulu waktu inget nggak Mas, zaman 2013, rame-ramenya reggae. Betul, Ya, banyak banget. itu dulu saya nge-MC di komunitas reggae Comal, tuh kan. Comal kalau nggak salah Bang Salem Bayung gitu Ya, benar, Erik, Pupo, Husen. Dan termasuk Husen Musawa tuh, kalau kan banyak yang kenal Husen kali ya. Ya, dia karena dia menghadirkan sesuatu yang baru waktu itu. Ya, dia kan? orangnya juga unik banget. Ya unik, ya kan. Dia coba era-era reggae tapi rap. Kalau waktu itu ada Indonesia itu Ras Muhammad. Ya benar. Dia agak lari ke situ. Ya, kayaknya. nyeblatnya ke situ. Ya. Nah itu saya dulu pertama kali MC komunitas reggae Comal. Waktu itu Hasan Roy. Hasan Roy. Guru MC kita juga Hasan Roy itu. Ya, legend lah dia. Legend. Legenda hidup. Legenda hidup dan masih hidup. Ya masih hidup ya, legenda hidup. Waktu itu ya MC-nya Hasan Roy. Terus aku dulu jadi kayak panitia, bantu teman-teman sama Husen. Terus join sama Hasan lah MC. First time itu pertama kali, gue inget banget pertama kali MC. Akhirnya join MC sama Hasan. Oh gue bisa ngomong ya. Gue bisa balas-balasan obrolan sama Hasan waktu MC pertama kali tuh 2013 akhir lah waktu itu, lulus SMA. Setelah dari situ 2013 terus 2014 MC biasa dapat opportunity bagusnya, itu kesempatan bagusnya pas di Batik TV Pekalongan. Dan bisa dikatakan Batik TV punya peranan besar. Ya banget Ya, sampai Alwi sekarang di titik sekarang. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya juga nggak nggak ngelupain jasa teman-teman Batik TV lah. Saya juga masih komunikasi baik, masih sering main Gitu sama ya. teman-teman Batik TV. Dari presenter terus saya lihat sekarang juga sibuk nyanyi juga. Iya, alhamdulillah. Nyanyi Arab gitu ya, kayak Gambus gitu ya. terus wedding Arab, gambus, Melayu, dangdut, tapi dangdut klasik-klasikan Dangdut klasik gitu. ya. Gitu sih. Kalau singer, saya kalau dibilang singer kadang kalau ditanyain sama teman-teman yang udah profesional, dia singer gitu, gue singer apa enggak ya? Tapi kayak gue juga, ya gue nyanyi juga gitu. Karena memang rata-rata nih presenter MC memang dituntut harus bisa nyanyi. Iya, Memang. itu dia sebenarnya. Iya kan? Faktor utamanya itu di situ. Jadi kayak harus bisa nyanyi. Ya, minimal tahu nada, minimal tahu beat, karena Betul. kita harus juga punya ritme ya ketika bawain acara. Dan rata-rata kalau di acara-acara manapun nih, terutama kayak acara wedding ya, Ya.
MC itu kan kayak otomatis harus nyanyi lagu pembuka nggak sih? Kan gitu. Biasanya. Iya. Ya, biasanya. Jadi kayak harus ada keharusan Iya. bahwa MC itu harus juga bisa nyanyi. Katakanlah ada request lagu duet dangdutnya Rhoma Irama, Cuma Kamu semisal. Iya. Ada penyanyi perempuannya, masa MC-nya nggak bisa, Nggak bisa. kan gitu. Betul. Bagaimana dengan pandemi? Ada sesuatu yang berubah? Jelas banget. Kita udah ngobrolin kemarin sebenarnya sama Mas Tian. Kerasa banget Mas. Kerasa banget ya. Ini hampir 3 bulan ya. 3 bulan menuju 3 bulan. Maret pertengahan bosku. Ya. Waktu awal Maret tuh kayak informasi di media sosial kan Ya. udah rame kan. Ya. Terus saya masih ingat banget tuh waktu itu awal Maret itu saya di Makassar. Ada acara di Makassar, itu ada show di Makassar. Dan di situ tuh udah Soekarno Hatta tuh udah pakai apa sih kayak sekarang tuh pengukur suhu. Ya. Jadi di Soekarno Hatta udah begitu, dan waktu itu kayak kayaknya Indonesia ini udah warning banget Ya, nih. sudah mulai ada ini ya. Dan kerasa banget setelah maklumat Kapolri itu ya. Mengenai social distancing. Ya. Pemberlakuan itu memang pertengahan Maret kalau nggak salah. Pertengahan Maret. Ya 16 atau tanggal 19 mulai sekolah diliburkan. Ya, benar. Ya. Saya masih ingat event terakhir tuh kalau nggak salah tanggal 16 Maret. Ya. Dan 17, 18, 19 tuh isinya meeting sama klien. Tanya ini acara mau digimanain, Lanjut atau enggak? lanjut atau enggak. Dan ya itu sudah maklumat, akhirnya semuanya reschedule. Sampai sekarang nih belum ada katakanlah kepastian ya. Karena memang kejelasan ya. rata-rata semuanya reschedule dengan waktu yang belum bisa ditentukan Iya, bener banget Mas. hingga saat ini ya. Bener banget. Ini kita ngobrolin nih sekarang Ya. udah ada new normal, New normal, nih ya. ya. New normal, dan termasuk pemerintah Kota Pekalongan juga sudah ngeluarin surat edarannya. Betul, saya sempat baca. Ya, Ya. bahwa sudah boleh dan sebagainya. Tadi yang saya bilang sama Mas Tian, pertanyaannya adalah apakah kliennya itu yakin? PR kita adalah berusaha meyakinkan klien, karena jasa kita di sini nih. Betul. Kita harus otomatis meyakinkan klien bahwa ayo ini pandemi berangsur-angsur membaik. Seandainya berkenan, mari kita menggelar acara ini dengan protokoler kesehatan itu. Nah, itu yang berat mungkin ya, Ya. Wi, ya. Gini loh. Di satu sisi kegiatan ekonomi harus pulih kembali. Ya. Tapi jika kita harus melakukan protokoler kesehatan untuk jumlah orang, kapasitas yang bahkan Ya. ada yang sampai 5.000, Benar. bagaimana protokolernya? Yang saya lihat sih, saya kemarin juga sharing sama teman-teman dari pegiat wedding, terus juga ada salah satu vendor WO kan Ya. di Pekalongan. Dia bilang kita siap untuk menggelar acara dengan protokoler kesehatan. Ya. Termasuk katanya juga hari Minggu ini nih ada simulasi, terus nanti juga kayaknya di video didokumentasikan like this, nanti penyelenggaraannya sistematika acaranya tuh Gitu. seperti ini. Ya. Yang terberat sih sebenarnya itu Mas Tian, bahwa kliennya ini siap atau enggak untuk menggelar seperti ini. Kalau kita kan jasa nih, kita Apapun. berusaha meyakinkan, ayo ini seperti ini sistematikanya. Oke, kita pakai, katakanlah saya MC pakai face shield ya, terus mikrofon, terus pakai sarung tangan, masker dan sebagainya. Oke, yang jadi pertanyaannya adalah kita sedang berusaha nih sampai saat ini untuk meyakinkan klien kita untuk menggelar acara itu. Sementara gini, misal jaga jarak, physical distancing saja jaraknya 1 meter. Ya. Ya 1 meter, 2 meter. Terus saya sempat dengar kemarin, kebetulan baru kemarin kita ada teman dari perhotelan, dia ngobrol bahwa dari mulai diberlakukan social distancing, dia biasanya dipakai hotelnya untuk acara-acara pemerintahan. Ya akhirnya semuanya ditarik. Nah sekarang sudah mulai ada beberapa yang menggelar meeting setelah diberlakukannya. Kita kenal kemarin ada dilonggarkannya PSBB. Iya. Ya kan, dilonggarkan PSBB itu orang meeting kapasitas ruangan misalnya 100, akhirnya mereka cuma maksimal bisa nerima 50 satu ruangan itu. Iya. Karena jarak yang ditentukan tadi. Itu meeting ya. Iya. Ya itu meeting. Sekarang kalau wedding dari 1.000 orang, atau mungkin WO akhirnya menawarkan ke klien undangannya dibagi part jamnya gitu. Jadi masih
masih simpang siur juga karena kita belum melihat eksekusi dari teman-teman Pelaku pelaku wedding, atau mungkin saya pribadi saya belum mendengar informasi dari teman-teman. Jadi sistematikanya yang sudah berjalan seperti ini. Ada juga yang bilang 30% dari total undangan. Hello, 30%. 30% dari total undangan dalam arti? Jadi nanti apa sistemnya digilir? Iya, makanya dibikin part kali Iya, di dibikin part. undangannya ya. Yang jelas sih nanti weddingnya itu, acaranya itu kayak apa namanya, prasmanan. Terus kita terutama kayak saya MC gitu, saya nggak harus jadi kayak warning untuk tamu. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak boleh berkerumun gitu. Ada sesuatu yang dirasa berubah dong, Wi, Jadi kayak aneh ya. Banget aneh Jadi ya. aneh. Ya kan, wedding ya kan. Apalagi kita hidup di kota tingkat 2. Ya, Pekalongan ini kan daerah tingkat 2, dimana ketika wedding semuanya berkerumun, apalagi keluarga dari kedua belah pihak ini mempelai pasti berkerumun dong. Itu dia, karena protokoler kesehatannya seperti itu, kita harus mengikuti anjurannya seperti itu, Mas ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau ya. Kayak pemerintah ngasih peraturan seperti ini rule-nya seperti ini, kita harus menaatinya seperti ini. Oke, otomatis oke Pak. Gila 3 bulan nih nggak kerja. Oke Pak. Ya udah, baiklah. Kita akan bekerja sesuai dengan protokoler kesehatan Bapak ini. Memang ini peraturannya seperti ini. Kita juga tahu bahwa social distancing sekarang juga masih harus tetap dijaga. Ya. Dan yang bersifat berkerumunan seperti itu juga kita harus benar-benar hindarin dong harus. ya. Apalagi US influencer dong. Bisa dikatakan kan lu di Pekalongan ini sebagai seorang influencer ya harus sedikit banyak mengedukasi. Benar. Terlebih hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ya kan. Terus dalam hal menjalankan protokoler pemerintah ya untuk membantu pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ada juga teman saya nikah kayak agak akhir bulan ini, tapi dia nggak di gedung ya. Sudah dapat izin, semuanya beres. Dia menjalankan dengan protokoler kesehatan itu, tapi waktu dia acara dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Ya, katakanlah jam 10 pagi nih sampai malam. Dan undangannya dibagi. Bagus dong. Iya, berarti itu salah satu opsi ya. Itu salah satu opsi. Betul. Yang menjadi PR-nya adalah kalau acara itu digelarnya di gedung. Orang gedungnya mau apa enggak? Dan sewa itu kan berhubungan dengan sewa ya. Ya, katakanlah gedungnya gini. Berarti penyewa jasa gedungnya juga harus mohon maaf, ini keadaannya seperti ini. Ayo dong, kita open mind bareng. Dan bayangin itu capeknya kayak apa pengantin duduk. Hanya kayak pernikahan daerah Cirebon begitu. Cirebon kayak gitu ya? Cirebon begitu. Acara yang bukan gedung ya, acara yang di rumahan, hajatan rumahan gitu. Dia gelar dari jam 10 nih pengantin dijejer sampai jam 2 turun, dia naik lagi jam 4 sampai mau maghrib turun, nanti isya dia naik lagi jam 7 sampai jam 9. Katakanlah kita ya pelaku wedding ini masih terus berusaha mencarikan formula terbaik dalam hal penanganan, kemudian dalam hal eksekusi ya di lapangan, dan doa terbaiknya kita sih sebenarnya, saya terutama ini, pandemi ini segera beres lah. Amin ya Allah. Ya. Jadi di tagline di Instagramnya Mas Tian tuh, semoga ini ada hal baik, semoga ini cepet beres aja. Dan secara hitung-hitungan tadi kita ngobrol lagi, hitung-hitungan. Kalau mungkin teman-teman yang nonton di rumah juga ngerasain banget. Ini memang takdir Allah ya. Ya betul. Ini memang ketetapan Allah. Ya. Apapun yang Allah kasihkan ke kita, kulli syai' sholih, ini memang terbaiknya yang dari ketetapan Allah. Ya. Pandemi datang di saat katakanlah sektor apapun ramai. Betul banget. Betul banget. Sebelum Ramadan. Ya. Katakanlah Rajab, Ruah, Poso. Ruah iki rame-rame. Rajab Ruah katakanlah. Berarti kemarin hitung-hitungannya Maret, Juni, Maret, April. Ya. Iya, Maret, April, Mei puasa. Mei udah puasa. Bener kan ya? Betul, Mei udah puasa. Juni Syawal. Ya, Juni Syawal. Ya kan? Berarti Rejab, Ruah, Poso, Syawal. Rejab, Ruah, Poso istirahat. Ya, Syawalnya main lagi. Dan hitung-hitungannya orang Jawa, Rejab, Ruah golek duit, goneng Poso. Gelar acara neng bulan Syawal. Perhitungannya biasanya kayak gitu. Seperti itu. Ya. Dan kita semuanya kayak dihantam. Dar, lu mau nggak mau lu terima gitu kan. Dan kita nggak pernah bisa menyangka hal itu. Ya. Makanya saya beberapa kali bikin tulisan di Instagram, dunia sedang ditata ulang. Ya. Maka jangan pernah menertawakan siapa yang pernah menyelamatkanmu. Orang mungkin akan membaca tulisan saya
apa ya, menyelamatkanmu dalam arti manusia nih. Iya. Sebetulnya sih enggak. Yang saya tulis waktu itu adalah ya siapa yang menyelamatkanmu, ya kita harus benar-benar berpegang teguh. Maksudnya pegang aja deh sama siapa yang menata dunia. Kalau saya masih percaya yang bisa menata dunia ya hanya yang menciptakan dunia. Bener. Ya, walaupun ada teori konspirasi bla bla Ya. bla. Gitu kan. Selebihnya karena kalau kita yakinin teori konspirasi itu pun akhirnya bikin otak nih nggak baik. Bingung sendiri akhirnya, Mas. Ya, Iya nggak sih? lu mau percaya konspirasi, virusnya ada, Benar. nyatanya virusnya Nyatanya ada, korbannya ada, yang Iya. meninggal ada, gitu. Bener. Ini keadaan udah runyam nih. Otak udah runyam. Bener. Baca konspirasi begitu tambah. Wah, Tambah nggak jelas sih, Wi. tambah nggak jelas ya. Jadi kayak udahlah, tawakal Allah deh. Benar banget, itu tadi yang saya bilang. Balikin lagi deh sama apa yang memang Allah nakdirinya kita begini. Ya udah, kita mau ngelawan dari mana? Nggak ada yang pernah bisa melawan. Nggak ada yang bisa melawan karena kita memang ciptaannya Allah itu Betul. sendiri kan.